Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapika HM, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Adab, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi relasi dan fungsi. Relasi itu apa? Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, pasangan berurutan. Yang pertama itu dengan menggunakan diagram panah. Dapat kita lihat pada gambar dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, dengan menggunakan diagram kartesius. Dapat kita lihat pada gambar, kita gunakan diagram kartesius. Selanjutnya yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Contohnya dapat kita lihat pada diagram panah tadi. Di sini untuk pasangan berurutannya jadi 1, A, 1, B, 2, B, 3, B, dan 3, C. Apa sih fungsi itu? Jadi, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota satu himpunan yang lain. Jadi maksudnya di sini, jika kita mempunyai himpunan A dan himpunan B, maka kita memasangkan anggota himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Yang kedua, fungsi surjektif. Dan yang ketiga, fungsi bijektif. Lalu, apa saja sifat-sifat fungsi itu? Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi satu-satu, artinya untuk X1 tidak sama dengan X2, maka fungsi fx1 tidak sama dengan fungsi X2. Jadi, pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan tidak boleh sama. Yang kedua, fungsi surjektif. Suatu himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan. Artinya,
Setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal, atau pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan boleh sama. Jadi fungsi surjektif ini sama kisarannya dengan range. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan. Begitupun sebaliknya, setiap anggota himpunan daerah kawan hanya memiliki satu pasangan saja dengan daerah asal. Jadi fungsi bijektif ini adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Maka dikatakan P adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 5. Yang pertama fungsi identitas, yang kedua fungsi linear, yang ketiga fungsi kuadrat, yang keempat fungsi rasional, dan yang kelima fungsi konstan. Fungsi linear. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan f(x) sama dengan ax ditambah b. A dan b konstanta dengan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear. Fungsi konstan. Disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota saja. Fungsi identitas. Disebut fungsi identitas jika dan hanya jika range f atau kodomain atau fa sama dengan b. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c elemen anggota R dan A tidak sama dengan 0, maka disebut fungsi kuadrat. Pada fungsi terdapat beberapa istilah penting, di antaranya yang pertama itu domain atau daerah asal. Fungsi f-nya dilambangkan dengan df. Selanjutnya yang kedua, kodomain atau daerah kawan. Fungsi f-nya dilambangkan dengan kf. Dan yang terakhir, range atau daerah hasil yang merupakan bagian dari kodomain dan dilambangkan dengan rf. Kali ini kita akan bahas contoh soal untuk menentukan daerah hasil
dan daerah asal suatu fungsi, di mana fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang pertama yang kita bahas yaitu menentukan daerah asal atau domain dan range atau daerah hasil. Jadi, yang pertama untuk soal bagian A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Daerah asal atau domain itu adalah batas nilai X, di mana nilai X-nya itu boleh berapa saja, karena nanti nilai X-nya akan dimasukkan ke dalam fungsi, supaya fungsinya itu memiliki nilai. Pada soal bagian A ini, domain fungsinya adalah X, di mana X adalah anggota bilangan real, mau pecahan, akar, desimal, semuanya boleh. Karena nilai X-nya itu bebas. Karena berapapun nilai X yang dimasukkan, semuanya bisa menghasilkan nilai. Selanjutnya, untuk range-nya, kalian harus tahu. Range itu adalah batas nilai fungsinya. Fx artinya fungsi fx-nya nilainya minimal berapa maksimumnya. Jadi, di dalam range itu berapa? Nah, di sini, dalam soal bagian A ini, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ini adalah fungsi kuadrat. Kalian harus tahu, fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika a lebih besar daripada 0, bentuknya akan seperti huruf U. Berarti hanya punya nilai minimum saja. Nah, untuk soal fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, ini cuma punya nilai minimum saja. Karena fx-nya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Di mana koefisien x kuadratnya itu positif. Rumus nilai minimum dan nilai maksimum itu sama. Di mana rumusnya min D per 4 dikali A. Di mana D-nya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita lihat di sini pada soal A, kita bisa hitung Y minimumnya. Di mana Y minimum ini maksudnya nilai fx-nya yang paling kecil adalah minus D. Minus D ini adalah 2 kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kan tadi A-nya 1 dan C-nya 1. Kita masukkan jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali A. Jadi per 2 dikali 1. Hasilnya itu adalah 0. Berarti range fungsi yang untuk soal A ini pasti selalu lebih besar daripada 0. Jadi, dapat saya tulis Y lebih besar daripada 0. Atau saya sebut fx lebih besar daripada 0. Karena nilai minimum adalah 0, jadi nilai maksimumnya sampai tak berhingga. Karena kan tadi fungsinya berbentuk U, jadi nilai maksimumnya tak terhingga. Selanjutnya, untuk soal bagian B, ada akar X per X plus 1. Untuk soal ini, kalian harus tahu syarat akar, di mana syarat akar itu harus lebih besar daripada 0 dan tidak boleh akar itu negatif. Berarti, X dibagi X plus 1 harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini kalian punya garis bilangan yaitu min 1 dan 0. Kita cukup cek tanda saja. Di sini kita misalkan di sebelah kanannya 0. Ini diambil angka 1.
dimasukkan dalam fungsi di mana hasilnya positif. Lalu dimasukkan nilai minus 1/2 ke fungsi, hasilnya akan negatif. Lalu min 2 hasilnya positif, kita maunya ambil daerah yang lebih besar karena syarat akar itu harus lebih besar daripada 0. Kita ambil daerah yang lebih besar daripada 0. Artinya daerah yang positif itu adalah daerah yang lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Berarti domainnya X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya untuk range-nya atau daerah hasil dari nilai akar itu bisa berapapun nilai range-nya. Di sini nilai fungsi pecahan biasa jadi range-nya. Itu bisa berapapun tergantung angka di dalam. Jadi seperti akar 5 itu bisa pecahan dan bisa desimal. Berapapun itu, karena hasil nilai akar boleh negatif dan boleh positif. Jadi contohnya untuk akar 4 itu kan plus minus 2, jadi boleh negatif dan boleh positif. Kemudian untuk soal bagian C, logaritma. Telah kita ketahui syarat logaritma itu basisnya kalau ada A log B, basisnya yang A, basis itu kan adalah angka dasar. Dan A-nya lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya, untuk numerus B harus lebih besar 0. Nah, di sini karena fungsinya adalah 2 logaritma X kuadrat minus X dibagi X plus 1, jadi yang bermasalah adalah numerusnya. Syarat numerus yang dimaksud X kuadrat dikurang X per X plus 1 harus lebih besar dari 0. Di sini yang pertama kita harus faktorkan terlebih dahulu. Jadi X dikali X min 1 per X plus 1 lebih besar daripada 0. Berarti ada garis bilangan lagi dari min 1, 0, dan 1. Jadi jelas yang atas sama dengan 0, itu didapatnya 1 dan 0. Dan bawah X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan min 1. Nah, langkah selanjutnya kita kembali cek tanda. Berarti sebelah kanan kita ambil angka 2. Hasilnya kan positif. Kemudian yang tengah kita ambil angka positif 1/2, hasilnya negatif. Kemudian kita ambil min 1/2, hasilnya itu positif. Dan yang terakhir kita ambil nilai min 2, hasilnya akan negatif. Jadi syarat dari logaritma tadi kan harus lebih besar daripada 0. Basisnya itu adalah angka dan lebih besar. A-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi daerah yang hasilnya lebih besar daripada 0 berarti daerah yang positif. Berarti domainnya dari min 1 sampai 0 atau X lebih besar dari 1. Selanjutnya range-nya dari logaritma bisa negatif dan bisa juga positif. Jadi range-nya itu bisa angka berapapun hasil dari logaritma.